Yes, halo Pak Jo. Halo Pak Emil. Halo semuanya, apa kabar? Halo. Teman-teman Salam hebat luar biasa. Ya, akhirnya ini live IG pertama saya nih. Awesome, wow. Halo, Pak Emil kan udah sering live IG nih. Terima kasih mau jadi host. Wah, sama-sama Pak Jo. Sorry, ini lagi setting sebentar ya. Kok Siap ya. Oke, great. Ya, Apa kabar Pak Joshua? mantap. Sehat kayaknya ya, sehat kayaknya. 1 bulan di rumah. Exactly. Seru banget kayaknya. Ini kalau teman-teman ya, kalau pengen tahu sejarah saya Pak Joshua, ini sejarah kita long story. Pak Joshua ini kenal saya dari masih kuliah, masih pacaran, sampai nikah, sampai punya anak. Salah satu guru saya, salah satu sahabat saya yang selalu setia bersama saya, ini luar biasa banget. So, saya kenal Pak Joshua juga dari tahun berapa ya? Tahun 2001 ya. Tahun 2001. 2001. Tahun 2001. Ini kakak kelas saya senior. Iya benar. Ya kalau di kuliah saya seniornya Pak Joshua, cuman saya banyak belajar dari satu orang ini yang sangat luar biasa. Saya kenal beliau dari siapa ya? Dari apa ngomongnya ya? Dari nggak punya apa-apa tepatnya. Ya saya ingat banget. Saya waktu itu masih ada ya, karena orang tua saya cukup beradal dulu ya. Masih punya mobil, beliau itu, halo Pak Yos, halo semuanya. Wow, ini seru banget gitu ya. Udah pada rame nih. Ya, saya kenal Pak Joshua udah lama banget. Saya kenal beliau dari naik motor, kuliah naik motor. Dan itu apalagi ya, tiba-tiba beliau punya impian yang besar. Saya tahunya Pak Joshua ini adalah orang yang pantang menyerah. Orangnya kalau udah maunya, fighter sejati. Ini tahunya Pak Joshua seperti ini. Beliau punya impian yang sangat luar biasa, sangat besar, sangat luar biasa, sangat detail. Itu beliau. Saya kenal beliau seperti itu. Dari dulu pengen beli handphone yang mahal banget. Dia bisa beli. Dia itu tiba-tiba beli mobil. Beliau belum bisa nyetir mobil, teman-teman. Beliau sudah bisa beli mobil. Akhirnya sebulan gimana Pak Emil kan tahu ya. Mobilnya sebulan depan belakang kiri kanan bonyok. Iya bener banget. Sampai guys, ini satu hari luar biasa. Sekali lagi ya, beliau belum bisa nyetir mobil, cuma sudah bisa beli mobil. Ya sampai kejadian adalah itu di kantor Tomang, saya ingat banget itu beliau di kantor Tomang. Itu mobil udah nyampe kantor, beliau masuk ke kantor. Itu mobil 3 jam, 4 jam masih nyala mesinnya. Mobilnya masih nyala, kuncinya masih di dalam. Untung nggak hilang tuh mobil. Nggak ngerti ya. Lupa kalau udah punya mobil. Exactly. Itu hebatnya Pak Joshua. Apalagi gitu ya. Terus saya naik itu ke mall Taman Anggrek. Naik itu tanjakan yang habis parkir. Oh iya itu juga. Tapi mundur deh. Nggak bisa naik. Ya itu saya ingat banget beliau. So ini adalah orang yang benar-benar dibilangnya apa ya? Ya, orang yang sangat luar biasa untuk berbagi tentang impian. Sampai dari beli motor, dia itu bisa beli mobil. Ya ingat, mobil Visto kalau nggak salah. Dia itu ya, Visto kan? Cari yang paling murah Pak Emil. Iya, tapi itu sound systemnya lebih mahal daripada mobilnya kayaknya. Ya masih muda gitu, masih muda gitu ya. Dia itu bisa beli mobil Honda Jazz sampai seterusnya, dan sampai sekarang beliau sukses luar biasa. Beliau punya bisnis yang sangat luar biasa. Beliau punya kehidupan yang sangat luar biasa. Diberkahi Tuhan luar biasa. Itu semua karena memang dari mudanya, dari saya kenal beliau dari nothing sampai sekarang from zero to hero. Beliau ini saya bisa katakan orang yang sangat setia sama impiannya, memegang teguh impiannya, punya harapan yang luar biasa buat semuanya. So, kalau boleh sharing Pak Joshua, ikan tadi saya cerita sedikit tentang pertemuan kita gitu ya. Terus itu saya sudah sangat kenal juga tentang satu sosok ini yang punya impian yang luar biasa. Boleh sharing nggak Pak Joshua tentang kok bisa sih punya impian yang seperti itu dan bisa
kita ini teman-teman kalau sedikit ada sedikit saya mau tambahin apa ngomongnya ya, tambahin gimmick satu hal yang real story-nya. Beliau sempat sukses luar biasa dan juga sempat hancur loh. Sempat hancur. Tapi karena impiannya sempat bisa naik lagi, sempat naik terus sampai sekarang tetap naik dan tetap nanjak. So Pak Joshua, please, this time is yours. Please sharing to us, ya. Apa sih yang Pak Joshua tahu tentang impian? Kenapa impian itu dare to dream itu sangat penting buat Pak Joshua? Nah, Pak Joshua. Oke. Thank you Pak Emil. Kenapa Pak Emil gitu ya jadi host juga, karena Pak Emil tahu lah ya. Saya dulu naik motor gitu kan, padahal saya bisa dibilang kalau di dalam bisnis tuh saya mementor Pak Emil gitu ya, tapi Pak Emil yang jemput saya pakai mobilnya dia gitu pada kondisi saya saat itu. Jadi gini teman-teman semua, terima kasih, wah luar biasa ya dari berbagai kota di Indonesia yang join hari ini. Saya masih menunggu terus gitu ya. Jadi yang hari ini kita akan bahas adalah bukan apa yang saya dapat hari ini. Kenapa? Karena apa yang saya dapat hari ini mungkin menurut saya menarik, menurut Bapak dan Ibu teman-teman semua ya nggak menarik gitu. Maksud saya gitu, ya segitu oke. Karena setiap orang tuh berbeda-beda impiannya ya. Dan yang selanjutnya mungkin ya, banyak saya percaya pendengar-pendengar di tempat ini sudah mempunyai lebih daripada apa yang saya punya gitu ya. Jadi kita nggak membahas tentang apa yang saya punya, apa yang saya sudah capai, enggak gitu loh. Buat saya itu relatif ya. Nah itu yang saya belajar 20 tahun ini pada saat saya membangun impian, mengejar impian. Ternyata impian itu relatif. Kata siapa itu impian? Satu sisi menurut satu orang itu impian, menurut yang lain itu biasa aja gitu. Dan yang lainnya menurut orang lain itu biasa aja. Ada satu orang lihat itu impian banget gitu. Jadi impian itu relatif. Ya sekali lagi itu yang saya belajar tentang impian. Tentunya di awal-awal saya salah mengartikan impian gitu Pak Emil. I see. Ya, jadi saya kalau pernah ingat juga waktu itu ada yang ngomongnya ya. Ada satu orang yang impiannya pengen punya rumah mewah, pengen punya mobil mewah. Tapi di satu sisi juga ada, saya ingat banget ada orang yang impiannya ingin beli sarung buat neneknya karena ingin menggantikan modal usahanya dari neneknya jual sarung itu. So that's dreams. Nah, hari ini Pak Joshua tidak bicara itunya, ini bicara esensinya Pak Joshua ya. Ya, lebih ke sana. Maksud saya apa yang kita bagikan hari ini, apa yang kita ngobrol hari ini, saya berharap ya, saya berdoa memang terpakai untuk semua orang gitu loh. Jadi untuk semua orang, saya lebih ke sana. Kalau nggak kan akan saya nggak bisa, saya bisa, yang kayak gitu biasa, yang itu terlalu luar biasa gitu. Jadi nggak kesananya. Nah jadi mungkin kita mulai aja ya. Jadi ya ada 5 hal nih Pak Emil yang saya dapetin. Nah 5 hal ini saya dapetin bukan karena jujur, bukan karena baca buku, bukan karena sekedar baca buku, bukan karena sekedar ikut seminar, tetapi memang benar-benar real yang saya lakukan dalam 20 tahun ini mengejar impian saya gitu. Wow, so teman-teman, bentar Pak Joshua. So teman-teman, ini tidak ada di buku manapun, belum dipublish, belum dijual. Ya, so teman-teman tolong kayak saya punya catatan, saya dibantu catatan ya. Ini adalah buku yang luar biasa untuk teman-teman nanti ya. Silakan Pak Joshua, ini ilmu yang luar biasa nih. Iya, jadi ternyata maksud saya gini loh. Apa yang saya pikirkan tentang impian dulu ya, mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang ternyata salah ya. Ada beberapa yang salah gitu. Ternyata ini loh impian, karena waktu saya mengejar impian ya, Pak Emil juga tahu ya, saya sering mimisan ya Pak Emil ya. Yes. Maksud saya kalau lagi kerja gitu, saya orangnya gila kerja gitu kan. Setiap hari bisa mimisan, dan kalau lagi ketemu orang bisa mimisan langsung wah gitu, saya fight lagi ya. Kelihatannya benar, ternyata itu salah gitu ya. Nah kita mulai aja ya. Nah dia yang bilang tunggu, ambil catatan dulu ya, silakan ya ambil catatan. Itu kalau mau ingat pas Pak Joshua mimisan atau lagi berlagi gak enak, obatnya cuma satu, teh manis anget. Teh panas. Waktu itu masih umur 20-an lah ya, 21, 22. Iya betul. itu kalau saya nggak berubah, waduh, itu beneran bisa stroke muda itu saya. Karena parah.
kerjanya parah, tidur jam 3 pagi, jam 7 pagi, jam 8 pagi udah kerja lagi dan setiap hari kayak gitu. Makannya sembarangan segala macam lainnya. Dan mungkin sekalian berbagi ya Pak Emil. Ternyata banyak orang mengejar impian, akhirnya impian itu membunuh dia gitu. Setuju. Ya kan, dan saya bersyukur, ya saya lagi anugerah Tuhan kalau saya sadar lah ya, sadar gitu ya, bisa dibilang obat jujur, karena waktu itu saya ada orang dari Amerika, ya saya ingat banget itu salah satu pencipta produk yang saya jual gitu ya, tuh beliau tuh umur 60 atau 70 gitu. Saya waktu itu umur 20-an. Nah, saya foto sama beliau, bodinya dia keren banget, bodinya saya kok bleber banget gitu. Saya nggak gebuk, tapi beda banget itu, muka dia seger banget. Dan dia bicara waktu itu 3 jam, bayangin. Wow. 2-3 jam. Dan waktu saya belum ketemu beliau, saya hanya punya impian, oke lah, saya waktu itu sudah motivasi, saya hanya bicara di panggung sampai usia 40 tahun. Kenapa? Umur 20 udah ngos-ngosan gitu kan. Dan dia cerita, dia habis bicara, dia keluar kota dan segala macam. Waduh, saya langsung di situ terinspirasi, ubah gaya hidup, mulai fitness, mulai istirahat yang benar dan segala macam lainnya. Dan nah itu gitu loh, ternyata impian itu bukan sekedar kita mencapai sesuatu, tetapi impian itu untuk jangka panjang. Oke, kita mulai aja ya. Oke, thank you nih, banyak teman-teman juga yang sebelumnya nggak pernah ketemu nih, di sini ketemu. Oke. Terlambat 10 menit, nggak apa-apa. Ini dari Medan ya, budak ya. Ini baru mulai kok halnya. Oke, yang pertama nih Pak Emil, langsung saja. Yang pertama ternyata Pak Emil, impian itu bukan kenyataan. Oke. Gitu. Impian bukan kenyataan. Nah, saya mau cerita sedikit. Impian saya Pak Emil, mungkin tadi Pak Emil udah cerita tentang apa yang saya dapat gitu ya. Sekarang saya tuh senang menceritakan kegagalan saya, menceritakan jujur kejelekan saya, supaya saya pengen pendengar-pendengar saya mempunyai keyakinan kalau yang kayak Pak Jo aja bisa gitu loh, yang kayak si Joshua itu bisa, apalagi gue gitu loh. Jadi saya senang, mungkin ya kan, orang senang dengar motivasi saya karena setelah mendengar motivasi saya lebih percaya diri bukan karena tapi karena saya saking biasanya, saking saya sampai pihak parahnya maksud saya gitu. Beli mobil baru belajar mobil kan, itu kan suatu hal yang lucu kan. Karena ya gitu kan, kenapa karena mau belajar mobil pun nggak punya mobil waktu itu. Oke, contoh kayak gitu-gitu. Jadi saya pengen pendengar saya yang dengerin kita saat ini nih, maksud saya yakin kalau kok gitu orang kayak gitu bisa sukses gitu loh. Nah, yang pertama itu buat kenyataan Pak Emil. Jadi dulu saya pengen beli baju itu harga 100.000 Pak Emil. Ya, jadi tahun berapa Pak Jo? Tahun 99. Itu saya belum punya bisnis, saya belum mulai bisnis yang saya geluti selama 20 tahun, tahun 99. Nah, saya ada mall sebelah kampus kita kan, ya kan, Plaza Semanggi. Saya pengen banget ya kaos warna ungu. Ya, warna ungu. Warna ungu, kaos panjang gitu ya, ketat-ketat dikit gitu deh. Oke, harganya 100.000. Nah, saya nggak punya uang, karena saya sering ke kampus cuma bawa duit 500 perak. Itu pun untuk bayar parkir motor. Jadi kalau saya suka puasa di kampus, bukan karena rohani gitu, karena nggak punya duit gitu kan. Nah, jadi gini, impian adalah sesuatu yang mustahil yang kita dapatkan dengan kondisi saat ini. Sekali lagi, impian adalah sesuatu yang mustahil yang kita dapatkan dengan kondisi saat ini. Nah, kondisi waktu itu saya nggak mampu untuk beli baju 100.000, dan makanya itu jadi impian saya. Oke. Nah, oleh karena itu saya ngapain Pak Emil, saya jual kaos kaki jari. Ya dulu ada tuh lagi musim tuh kaos kaki jari ya. Jadi bisa kelihatan, ya maksudnya kaos kaki jari lah ya, kelihatan jari-jarinya gitu, bukan ada bolong gitu ya, kaos kaki jari. Nah, itu Pak Emil 1.000, 2.000, 3.000 perak. Saya nabung 3 bulan. Satu pasang, satu pasang. Satu paling. Pakai kaos kaki nggak 11 Jadi satu pasang itu sebenarnya 2.000 perak lah, 3.000 perak. Saya nabung kurang lebih 3 bulan saya tabung Pak Emil.
Nah, saya ingat banget pada saat saya lagi nabung ya kan, namanya orang dagang ya, waktu itu dagang ada stok, mungkin ada stok yang lupa dicatat. Nah, saya ingat banget waktu itu lagi jualan kaos kaki, ada basar di kampus. Nah, di basar itu jual kaos kaki yang sama, lebih murah 500 perak. Waduh. Apa yang terjadi? Digosipin satu kelas. Si Jo ya, nguntungin temen ya, masa jual lebih mahal daripada basar. Aduh, kan gue kan nggak ngerti dagang ya kan, cuman ngerti orang yang nawa aku, cuman beda 500 perak. Sedih banget hidup gue ya. Ya, singkat cerita langsung dapetin ya, akhirnya saya bisa membeli baju itu yang seharga 100.000 rupiah. Nah, yang menarik ini, saya bahagia. Kenapa? Karena itu impian. That's it. Karena itu impian. Sesuatu yang sebelumnya saya nggak bisa capai. Nah, saya mau kasih tau gini kepada teman-teman, kalau teman-teman punya sesuatu, kita nggak ngomong barang. Apapun itu. Yang teman-teman mau capai, tapi teman-teman bilang gini, aduh kan nggak mungkin. Justru karena nggak mungkin, itulah impian. Gitu. That's it. Gitu Pak Emil. Jadi nggak mungkinnya kapan? Nggak mungkinnya kan dengan kondisi saat ini kan? Ya. Kalau mungkin dengan kondisi saat ini, itu namanya kenyataan, bukan impian. Exactly. Nah, yang saya rasain kenapa ya? Kok orang nggak berani bermimpi? Karena dipikir, apabila dia punya sesuatu yang... Karena nggak berani bermimpi, karena sesuatu itu nggak mungkin dia dapatkan. Justru karena nggak mungkin dia dapatkan, itu adalah impian. Iya. Gitu. Setuju. Jadi, dengan kondisi wabah corona sekarang ini, dengan kondisi katanya krisis ekonomi kayak gini, disinilah kita butuh yang namanya impian. Kita ingat lagi impian-impian kita sebelum wabah corona ini. Saya percaya Pak Emil, kenapa hari ini saya mau live IG ya. Materi ini sudah saya bagikan sebelum-sebelumnya di Zoom meeting dan segala macam lainnya, dan bersama di dalam grup bisnis saya gitu. Tetapi saya pikir sayang kalau kita nggak bagikan kepada yang lain gitu ya, maksudnya di luar bisnis dan segala macam lainnya. Dan saya percaya mungkin teman-teman di sini sebelum kondisi wabah corona ini ingin punya mimpi gitu ya, punya toko, kalau nggak tokonya mau direnovasi, mungkin mau dagang ini, mau dagang itu, mungkin yang musisi mau berkarya ini, mau punya impian bikin konser, mungkin yang businessman, ya banyak hal lah, mungkin yang banyak segala macam profesi. Mungkin yang tadinya mau menikah, akhirnya ditunda dan segala lainnya. That's dream. Yes. Maksud saya gitu loh, ditunda nggak apa-apa, tapi jangan sampai dikubur gitu. Dihilangkan gitu ya. Ditunda boleh, jangan sampai hilang. Yes. Nah, maksud saya seringkali karena kondisi, udah deh, bisa hidupnya udah bagus, ya kan? Maaf, nggak positif coronanya udah bagus, kelihatannya bersyukur ya. Tetapi itu, nah nanti kita akan ke poin 2 dan selanjutnya. Itu nggak membuat kita semangat di hari ini. Setuju. Nah, ini teman-teman, ini saya jadi ingat satu quote, teman-teman. Saya ingat satu quote yang dulu saya pernah dengar. Tadi pagi juga saya baru bahas quote itu. Saya baru tahu namanya quote ini yang bikin adalah Hall Lindsey. Nah, beliau mengatakan bahwa manusia bisa hidup 40 hari tanpa makan. Manusia bisa hidup, saya lupa berapa hari, cuma bilangnya adalah 4 hari tanpa minum. Manusia bisa hidup 8 menit tanpa bernafas atau tanpa udara. Tapi manusia tidak bisa hidup 1 detik pun tanpa harapan. Yeah. So, ini yang mungkin akan kita bahas, bahwa Dare to Dream dari Pak Joshua bilang bahwa impian bukan kenyataan. So kalau kita punya uang, misalkan 300 juta rupiah, mau beli mobil yang harganya 300 juta, ya itu bukan impian. That's kenyataan. Udah punya uangnya, bisa gak beli barangnya. Kalau hari ini kan Pak Joshua bilang hanya bisa punya uang 500 perak, jual kaki jari untuk cuma 10.000 perak, pengen punya baju yang harga 100.000 rupiah, that's dreams. Itu harapan, itu impian. That's it. So bukan barangnya, tapi adalah impian itu sendiri. Betul Pak Joshua? Ya. Awesome. Nah, lanjut lagi, setelah saya waktu itu saya pengen punya impian umur 20 tahun, saya mencapai prestasi tertentu ya. Nah, setelah saya mencapai itu dan ya puji Tuhan, saya waktu itu dapat contoh, saya ke Bali aja Pak Emil. Orang-orang punya impian kan luar negeri ya kan. Saya punya impian ke Bali Pak Emil.
Kembalian kan saya dapat waktu itu saya dapat bonus ya dari bisnis saya. Kayaknya bulan depan ke Bali, hari ini saya udah beresin baju. Because of dreams. Saking noraknya gitu loh. Dan udah kasih ke banyak orang. Kalau orang bilang, kok gitu amat sih? Ya itu impian gue. Yes. Nangkep ya? Dream gitu. Sesuatu hal yang sebelumnya boro-boro ke Bali. Beli baju 100.000 aja susah. Nangkep ya? Nah, setelah itu, ya bersyukur karena anugerah Tuhan, saya bisa keluar negeri, ya puji Tuhan, sebelum usia 30 tahun, saya sudah keliling dunia 5 benua. Awesome. Nah, tapi ini masalah. Yang tadinya impian, sudah jadi kenyataan. Nangkep gak? Iya. Ya. Akhirnya, saya nggak punya impian lagi kan? Yes. Kan? Impian bukan kenyataan. Betul. Nah, yang tadinya hari ini impian, itu udah jadi kenyataan buat saya. Exactly. Udah dapat. Nah, banyak orang tertipu. Banyak orang tertipu di situ. Oh, saya punya impian. Padahal itu bukan impian. Itu sesuatu yang sudah pasti kamu dapat. Itu udah bukan impian lagi. Nah, ini kita masuk ke poin yang kedua. Yes. Lanjut Pak Joshua. Nah, poin yang kedua adalah gini. Impian Pak Emil itu membuat kita bahagia di masa kini. Impian bahagia saat ini. Oke. Impian kan yang kita dapat di masa depan. Ya. Impian membuat kita bahagia di masa kini. Yes, awesome. Impian membuat kita antusias di masa kini. Kenapa? Karena yang namanya impian pasti yang bagus-bagus, betul nggak? Ya. Gampangnya gini deh, kalau kita lagi mau jalan-jalan, belum nyampe tujuannya kan udah seneng ya? Yes. Makanya kan ada lagu yang ini kan, lagi jalan-jalan. Sedang apa sekarang sedang makan apa. Nggak habis-habis kan? Kalau kita lagi dulu sekolah kan dari Jakarta sampai ke puncak nyanyi itu mulu. Puncaknya belum nyampe, tapi udah seneng. Kenapa? Karena kita udah mikirin. Di puncak mau ngapain, mau makan sate kambing, ya kan? Mau makan, wah dingin banget, aduh seneng-seneng sama teman-teman. Itu impian. Jadi orang-orang yang nggak punya impian, orang-orang yang hari ini nggak bahagia, orang-orang yang hari ini nggak antusias, bukan karena kondisi loh. Kondisi saat ini boleh kondisi hari ini boleh susah, tapi kalau dia memikirkan hal yang baik-baik, yang hal yang happy-happy di masa depan, dia bisa seneng loh. Setuju. So, ini yang luar biasa ya teman-teman. Banyak dari teman-teman kita mungkin yang atau sahabat-sahabat kita yang sering nanya, gue lagi down nih, lagi gak semangat nih, lagi stres nih, lagi pusing nih. Kenapa ya motivasi gue dong? Just one word. Remember your dreams. Yes. Apa yang Remember your dreams. Yes. Ingat dengan impian membuat kita bahagia. Fokus dengan impian buat kita semangat dan antusias. That's it. Kenapa kita down? Kenapa kita susah? Karena kita ingat-ingat kondisi saat ini. Padahal kondisi saat ini tidak selamanya terus terjadi dalam hidup kita. Nah itu dia. Itu. Kondisi saat ini tidak selamanya terjadi dalam hidup kita. Kondisi saya nggak mampu beli baju 100.000 tidak selamanya terjadi dalam hidup saya. Itu dia. Gitu. Itu yang saya percaya. Kondisi sementara. Yes, gitu. Itu yang membuat saya terus bekerja, Pak. Nah, kalau kita percaya yang kayak sekarang saya nggak punya, maaf ya, saya ngontrak, saya nggak punya kendaraan, saya susah, itu mah memang nasib saya. Kita nggak akan kemana-mana. Kalau gitu saya punya impian baru Pak Joshua. Impian saya saat ini mau ke mall ngopi bareng Pak Joshua. Tapi dia lagi itu impian saat ini pengen ngumpul. Exactly. So tapi ya benar banget kan. Impian itu buat kita bahagia. Saya bisa kalau bikin kopi bareng Pak Joshua di mall, di kafe, ketemu bareng. So buat kita bahagia, happy. Dan kondisi ini adalah sementara, nggak selamanya. Itu gitu Pak Joshua. Betul. Siap. Jadi ini yang menarik. Mungkin tadi saya lupa di poin pertama. Nah, jadi impian saya saat ini sudah bukan beli mobil lagi. Sudah bukan pergi ke luar negeri lagi. Karena itu udah jadi kenyataan kan? Yes. Betul ya? Tapi impian saya hari ini membantu orang-orang mencapai impiannya. Nah, itu. Jadi makanya impian Pak Joshua
adalah membantu orang-orang mencapai impiannya. Yes. Akhirnya kalau orang-orang itu sudah bisa, akhirnya saya kalau kurang lebih 5 tahun ini Pak Emil, saya membangun kota-kota gitu. Melalui jalur ekonomi. Wow. Ya, yang saya bisa, yang saya mampunya apa saya lakukan. Nah, makanya lanjut berhubungan dengan poin kedua, Pak. Ya. Saya jadi semangat. Gitu. Kalau saya hari ini cuma, maaf ya, saya mau keluar negeri, saya nggak semangat karena itu udah jadi kenyataan. Exactly. So, jadi makanya kan pertanyaannya gini kan, kok kenapa ya banyak orang kaya, banyak orang yang sudah punya semuanya, kok nggak semangat ya? Simple, karena impian udah jadi kenyataan dan dia nggak punya impian lagi. Ini tipuan. Dan saya pernah terjebak di situ, Pak Emil. Dan sejak saya tahu itu, saya ya berubah terus lah. Saya ingat dari kata-kata Pak Joshua yang dulu Pak Joshua sharing ke kita juga, ke saya juga gitu. Kalau misalkan impian kita, misalkan tujuan kita adalah ke puncak, misalnya itu Pak Joshua bilang kan. Setelah dari puncak kita ngapain? Pulang. Yeah. Kalau kita itu saya diingat itu lagi sih. Kalau kita mau ke puncak, setelah puncak kita kemana? Pulang. Karena apa? Tidak ada tujuan lain. So kalau kita sudah mencapai impian kita, udah ketemu itu impian. Ya, ini impian. Sudah capai impian itu, kalau kita tidak punya impian lain atau what next yang nggak ada, kita pulang. Jadi semangat jadi, lagi, kita nggak ada apa lagi. Almarhum papi saya bilang ini, almarhum papi saya udah meninggal, almarhum papi saya bilang gini, jadikan setiap impian itu sebagai terminal. Menarik ya? Menarik. Karena kalau kita jadikan impian kita sebagai tujuan, kita pulang. Gitu. Seperti saya waktu umur 20 tahun sudah mencapai impian saya, dan saya nggak jadikan itu terminal. Saya kok saya nggak semangat ya? Flat. Oke, lanjut. Masih ada 3 poin nih, Pak Emil. Ya, silakan. Masih ada waktu 27 menit. Senang, Pak Yusuf. Saya teringat tadi yang poin kedua, jadi gini. Poin kedua kan impian buat kita semangat. Tunggu dulu. Yang semangatnya kenapa? Nah, seringkali saya dulu ya ikut-ikutan punya impian. Padahal itu bukan impian saya. Yes. Nah, yang ini menarik nih. Makanya pembahasan impian kita hari ini mungkin nggak seperti orang bahas impian yang sebelumnya. Jadi impian ini ternyata bukan mobil mewah, bukan rumah besar, bukan keliling dunia. Tetapi impian ini lebih ke why-nya. Kenapa mau dapetin impian itu? Pak Emil, saya mau beli mobil, bukan mobil mewah loh Pak Emil. Ya. Saya ke kampus itu sering kehujanan, sering kepanasan. Nah, saya hanya butuh sesuatu yang hari ini supaya saya nggak kehujanan, nggak kepanasan gitu. Jadi bukan mobil apa aja jujur beneran gitu loh. Yang penting bisa bawa saya ke kampus. Yang saya nggak hujan dengan kepanasan. Kenapa saya sering ke kampus ya? Beberapa kali hujan, panas, hujan sampai kampus basah semua. Saya pulang lagi Pak Emil. Nah, jadi saya pengen banget jadi why-nya. Jadi bukan kenapa kamu mau saya mau punya mobil, kenapa kamu punya mobil? Pengen punya aja. Nggak bisa. Nggak buat kita semangat. Setuju. Gitu. So impian itu bukan barangnya, tapi impian itu adalah makna dari barang itu sendiri. Kenapanya kan maknanya kan apa yang membuat saya ingin barang ini, maknanya apa, why-nya apa. Betul. Saya pengen ajak orang tua saya ke luar negeri. Saya pengen bawa mami saya ke Yerusalem waktu itu. Karena mami saya pengen banget ke Yerusalem ya. Mami saya tahu kalau ke Yerusalem ya itu mahal dan segala macam. Mami saya nggak berani minta lagi. Tapi saya pengen banget. Jadi bukan Yerusalem ya. Tetapi saya pengen buat mami itu bahagia. Awesome. That's it. Setuju. Jadi teman-teman nggak bilang nih, Pak, saya kok punya impian ya. Tapi kok saya biasa aja Pak. Kamu berarti belum tahu why-nya. Yes. Jangan-jangan masih ikutan orang. Yes. Kayak saya dulu. Nah, saya pengen sukses di usia muda supaya kenapa? Supaya saya jadi inspirasi. Jadi bukan suksesnya. Ya. Nangkep ya? Dengan saya berhasil, banyak orang muda yang tadinya nggak punya modal, yang katanya nggak punya segala macam lah, nggak punya pengalaman, jadi bisa berhasil. Itu yang membuat saya greget mau berhasil. Setuju. Nah, kalau Pak Emil ingat kan dulu saya gagap kan?
Iya. Kalau ngomong diulang-ulang agak itu. Iya. Kabar ya kan beneran gitu. Iya. Sampai sekarang kan Iya. masih latihan. Tapi impian saya apa Pak Emil? Jadi pembicara. Orang gagap mau jadi pembicara. Orang gagap, orang mau ngobrol sama dia udah bagus. Nangkep ya? Iya. Setuju. Tapi gitu loh Pak Emil, yang membuat saya jadi pembicara adalah saya tahu kenapa saya mau jadi pembicara. Bukan karena terkenalnya. Yes. Tapi dengan saya jadi pembicara, saya bisa memberi kata-kata inspirasi, memberi semangat. Itunya loh. Karena tahu banyak orang. Yes. Karena tahu why-nya, makanya latihan. Sampai hari ini masih suka kelibet sebenarnya, tapi suka latihannya AIWO. Kan orang nggak tahu. Gitu bos. Keren. So, nah nih teman-teman, kita di poin pertama sudah tahu tadi ya, impian buat kenyataan. Yang kedua adalah impian membuat bahagia di saat ini. Impian buat kita lebih antusias saat ini. Dan kondisi ini nggak selamanya, ada sementara. Itu dia. So, bukan masalah barangnya, tapi adalah why-nya. Apa makna di balik barang itu? Dan kita mau beli mobil. Kenapa kita mau beli mobil itu? Apa yang buat kita ingin beli mobil itu? Ya, itu yang lebih penting daripada barangnya. Itu dia, teman-teman. Dan itu membuat kita bahagia. Itu dia, itu yang buat kita bahagia sih sekali. So, itu adalah 1, 2. Oke, yang ketiga sekarang Pak Jo. Ada 5 soalnya. Sorry Pak Emil. Tadi saya ingat. Makin saya keliling dunia, makin saya ngeliat puluhan negara-negara di selain Indonesia, dengar nih, makin saya tahu Indonesia tuh bagus. Setuju. Jadi orang-orang yang bilang Indonesia tuh biasa aja, berarti orang itu belum pernah keliling dunia. Setuju. Jadi tujuan saya keliling dunia adalah untuk membuktikan kalau Indonesia itu keren banget. Setuju banget. Clear. Itu loh Pak, why-nya. Jadi saya bisa ngomong Indonesia, Pak gimana Pak, negara Indonesia juga ada yang kayak gitu. Setuju banget. Tapi orang mau dengerin saya, kenapa? Karena saya sudah pernah ke luar negeri. Yes. Jadi tujuannya untuk membangun Indonesia lagi kan? Iya. Itu ada koridor itu ada belum keliling dunia dari mana? Dia belum keliling Indonesia kayaknya, belum keliling dunia. Dia udah keluar angkasa. Lanjut. Lanjut. Oke, sekarang masuk poin ketiga. Kalau kita nggak kelar-kelar. Oke, lanjut Pak Joshua. Poin ketiga dari Dare to Dream, impian Pak Joshua. Yes, gimana Pak Jo? Yang ketiga Pak Jo. Nah, poin yang ketiga itu gini. Hal yang ketiga yang saya belajar ya selama 20 tahun ini. Impian itu membuat kita jadi fokus Pak Emil. Impian membuat kita jadi fokus. Yes. Jadi kita melakukan tindakan-tindakan yang berguna untuk impian kita gitu. Ya. Karena kita punya impian. Contoh, gampang gini deh. Sejak hari ini saya pengen berhasil di usia muda, ya saya kado sesuatu. Akhirnya saya pulang tahun minta uangnya aja deh, mentahnya aja deh. Nah, mentahnya itu, Pak Emil, uangnya itu, saya beliin apa, Pak Emil? Saya beliin buku. Wow, saya beliin tiket seminar. Keren. Saya beliin alat-alat demo untuk saya bisnis. Biasanya kan beli ganti handphone kayak gitu kan. Nah, kalau Imlek ya kita kan merayakan Imlek. Kalau sebelum saya punya impian lebih besar, saya pakai itu untuk beli makanan, ya kan. Ya ngapain lah gitu kan, ganti handphone, beli baju baru. Enggak, saya kumpulin untuk apa? Beli tiket seminar, beli buku, beli sesuatu hal yang membuat saya lebih dekat ke impian saya gitu. Wow. Nah kalau orang nanya, kok bisa sih? Jawabannya simpel, karena saya punya impian gitu. Gampangnya gini, kalau kita mau ke Manado, nggak perlu mampir ke stasiun Gambir gitu. Meskipun stasiun Gambir lebih dekat dari rumah saya, tapi kereta nggak ada jalur ke Manado. Lewat bawah laut. Iya. Tapi nggak Pak. Maksudnya, iya. Kalaupun kita belum mampu untuk beli tiket pesawat ke Manado,
pikirin cara supaya bisa beli tiket gitu. Kenapa? Karena that's dream. Yes. Nah, maksud saya gini, yang menarik gini. Kenapa sih kita masih sempat melakukan hal-hal yang sia-sia? Contoh hari ini nih wabah corona. Maksud saya hal-hal yang hari ini dengar berita yang nggak benar, sering nyebar-nyebarin hoax, simple karena nggak punya impian. Orang-orang yang punya impian nggak sempat lakukan yang sia-sia. Setuju. Jadi mau mikir yang negatif aja udah nggak sempet, bukan yang nggak ada bahan loh, nggak sempet. Karena banyak hal yang harus dilakukan untuk menuju ke sana. Jadi kalau kita masih sempat melakukan hal-hal yang nggak baik ya, yang nggak berguna atau yang negatif, pasti nggak punya impian. That's it. Betul nggak Pak? Contoh kalau kita ke bandara, ke luar negeri gitu kan, kita ada terminal, kita ke bandara ada terminal 1, 2, 3. Di terminal aja ada gate 1, 2, 3 terus kan. Ngerti nggak sih maksud saya? Itu kalau kita nggak tahu mau kemana, nggak punya impian, kita kesembarangan kemana-mana kan. Setuju banget. Jadi kalau kita lagi impian juga bisa membuat kita memiliki prioritas hidup tadi kan. Yes, Kita punya prioritas. Karena kalau nggak kita akan dikacaukan sama kondisi-kondisi yang lain. Karena kita nggak punya impian. Setuju. Jadi kalau para ibu-ibu di sini gitu ya, bingung gitu maksud saya. Ini membantu para suami ya. Ya para suami bersyukur lah ya. Ibu istrinya kalau dengar video ini. Gitu. Jadi kalau bingung gini, aduh saya mau belanja nih, lagi diskon. Jadi nggak belanja bukan karena diskon atau nggak diskon, tapi berguna nggak untuk mencapai impiannya. Contoh, ya kan seringkali kan ibu-ibu kan gitu, aduh papi, saya nggak punya baju, padahal itu di lemari itu udah penuh, itu apaan kain? Maksud saya ini loh, bukan yang nggak boleh, tapi itu berguna nggak gitu? Contoh kita lagi hari ini di rumah kan, maksud saya memang di rumah kan, perlu nggak belanja sesuatu gitu? Jadi membantu kita justru untuk nggak belanja sesuatu dan akhirnya belanja sesuatu gitu. Prinsip saya gini, kalau mahal berguna beli, kalau murah nggak berguna nggak beli, jangan beli. Jadi gini, nggak ada yang mahal dan murah. Mahal murah itu nggak ada. Kalau mahal adalah sesuatu yang nggak berguna, itu mahal, meskipun harganya rendah. Tapi kalau sesuatu yang berguna, harganya tinggi, itu murah. Betul banget. So, saya jadi ingat kata-kata dari siapa saya lupa. Beliau mengatakan lagi nih, kayak kalau pepatah ya mengatakan, kalau kita memang harus keluar 1.000 perak, keluar 1.000 perak. Tapi kalau kita bisa simpan 1 perak, simpan 1 perak. So, setelah pepatah Chinese saya lupa, itu dia ngomong seperti itu. Kata dia Pak Joshua bilang, kalau kita punya impian terfokus, memang kita perlu buat impian kita, kita beli. Tapi kalau nggak perlu, kita nggak usah. Apalagi dalam kondisi saat ini ya. Hemat beneran hemat. Simpan banyak. Kalau ada uang itu hemat. Belanja yang berguna. Bukan boleh nggak boleh. Ingat nih, bukan boleh nggak boleh, tapi berguna atau tidak. Berguna atau tidak. Bedakan kebutuhan dengan keinginan Pak Joshua ya. Ya, gitu. Jadi maksud saya, jadi gara-gara saya nggak bisa beli handphone, gara-gara uang yang saya punya nggak remil, akhirnya saya bisa beli rumah, tempat tinggal, nangkep ya? Iya. Gitu loh. Jadi banyak orang punya uang dibeli macam-macam, kok kelihatannya keren, baju baru, handphone baru, tetapi nggak pernah punya tempat tinggal lah, gitu deh. Yes, exactly. Gitu maksud saya kayak gitu. Jadi berguna nggak? Nah itu dia. Karena impian membuat kita lebih fokus Pak Joshua ya. Dan kita punya prioritas dalam hidup. Nah itu dia prioritas. Ya, hanya aja gitu. Ya. Siap. Jadi kan sekarang kan lagi banyak makanan online segala macam, bagus gak? Pak, saya mau beli online, mau beli makanan. Tujuannya untuk apa? Ya Pak, saya punya impian membantu orang-orang yang jual makanan. Bagus kalau itu. Iya. Nangkep nggak maksud saya? Jadi berguna nggak? Nangkep ya gitu loh. Tapi berlebihan. Kamu kok belinya banyak banget? Emang cukup untuk kamu? Enggak Pak, saya mau bagi-bagiin lagi ke orang-orang yang memerlukan. Bagus, udah nguntungin penjual online makanan. Habis itu bagi-bagiin ke yang lain. That's it. Itu buat sama tadi yang kedua ya, sebenarnya ya.
why-nya tadi itu tuh. Why-nya lagi. Sama yang kedua itu kan. Yes. Mas Joshua, ini kalau kita pakai baik-baik di sini sampai kelima nih semua berhubungan nih. So stay tune teman-teman. Fokus ya. Fokus deh. Karena kan lima hal ini bukan apa ya, bukan teori ya. Memang ini yang saya dapetin gitu loh Pak. Dari kesalahan saya, dari kesalahan saya lah ya, dari kesalahan saya. Lanjut ke yang 4 ya Pak ya. Oke, lanjut keempat. Oke, keempat, impian itu butuh waktu, target waktu Pak. Oke. Gitu. Impian butuh Jadi target impian waktu. butuh target waktu. Jadi maaf, orang-orang yang bilang kapan kamu mau contoh impiannya apa ya? Kita ngomong menikah deh, menurut saya butuh waktu. Iya. Saya waktu umur 20-an, ada impian saya menikah umur 30. Karena punya impian menikah umur 30, saya harus tahu punya pacar kapan. Itu dong. Lari ke sana ya. Oke, siap. Ya, ini kan kita global. Oke, seru. Kalau bahas ini jadi menarik. Kan umur 30 berarti hari ini saya bimbingan, contoh ada bimbingan pranikah umur berapa, contoh saya umur 27, berarti saya harus punya pacar umur berapa, berarti kan kalau mau punya pacar kan nggak harus langsung punya, bukan nggak harus langsung punya, nggak harus punya. Emangnya saya Brad Pitt gitu langsung punya, mirip-mirip lah. ya, itu nggak sih? Iya. Nggak harus, oke, sebelum punya kan berarti kan harus berteman dulu. Setuju. Betul kan? Nah sebelum berteman berarti kan harus mengurangi teman-teman yang lain itu tuh. Kalau bahasanya kita harus berarti menebang pohon yang lain gitu untuk menemukan. Saya ketawa ini seguan ketawa karena saya kena sama Joshua hari dulu. Enggak. Maksud saya gini. Oke, balik ke topik. Balik lagi. Ya, intinya kan berarti kan kita harus, ya beneran. Berarti kan saya harus tanda kutip gitu ya. Berarti saya harus targetkan kapan saya hidup bener gitu. Nanti gak hidup bener. Meninggalkan yang lain gitu. Itu yang ketawa-tawa, ngerti gak tuh? Saya mengerti lah, tenang aja. Nanti gak sih maksud saya gitu. Jadi gagal karena kita ada target. Jadi sebelumnya kita ada target lagi. Sebelum kita ada terminal lagi gitu. Nah bahaya sekali kalau kita bilang impian kapan kamu mau menikah contohnya. Kapan kamu hari ini, nah contoh menikah berbicara apa? Persiapan uangnya, persiapan mentalnya, persiapan tempat tinggalnya. Berarti kan ada hal-hal sebelumnya yang disiapkan. Ya. Oke. Kapan kamu mau punya toko? Kapan kamu mau punya usaha kamu lebih lagi? Kamu mau punya target? Itu kan harus ada tabungan sebelumnya. Contoh, kamu mau punya mobil, berarti harus ada DP mobilnya. Nah, kapan kamu mau punya DP? Berarti kan harus ada tabungan sebelumnya. Nah, bahaya sekali kalau orang bilang ini, kapan kamu punya impian? Secepatnya. Nah, itu dia. Itu yang bahaya. Orang-orang yang bilang, kapan kamu mau punya ini? Secepatnya. Berarti dia nggak punya impian. Ya. Apalagi maaf gitu ya. Memakai kata-kata yang rohani. Ya. Ini saya juga dulu gitu. Ya. Bilangnya apa? Indah pada waktunya. Waduh. God timing is perfect. Ya, si Indah disalah-salahin gitu loh. Saya setuju waktu Tuhan sempurna. Tapi tunggu dulu, waktu Tuhan sempurna pada saat kita siap loh. Exactly. Nangkep ya? Itu loh. Jadi hari ini seakan-akan Tuhan menunda-nunda apa yang membuat kita tuh bahagia. Nangkep gak sih? Nggak kayak gitu. Gitu. Jadi hari ini kita harus siap gitu. Yang kita lakukan bagian kita dulu. Gitu. Nah seringkali kalau kita nggak punya deadline Pak Emil, kita nggak kepepet. Kalau kita nggak kepepet, kita nggak bakal bekerja. Percayalah, kita nggak akan dapat impian kita. Pak, pada akhirnya dia dapat kok impian dia. Pada akhirnya saya dapat kok impian saya. Pasti kamu dapat karena kamu sudah punya deadline atau kepepet. Ya. Atau kepepet. Nah biasanya kalau orang udah kepepet, jeruk dan jus jeruk itu yang paling mahal tuh ongkos peresnya, betul gak? Iya. Makanya mahal kan, jeruk harganya, buah jeruk harga 5.000, jus jeruk bisa 20.000 karena ongkos peresnya. Nah, saya pernah kepepet Pak Emil. Jadi saya ditantang oleh mentor saya, dalam waktu 3 bulan saya mencapai posisi tertentu. Ya,
Setelah saya 6 tahun nggak punya impian baru, 3 bulan. Apa yang terjadi? Saya iakan, dan setelah saya iakan, saya nongkrong di mobil 2 jam, saya bengong. Iya. Iya. Singkat cerita, tapi akhirnya capai. Nah, pada saat saya mencapai, saya kaget. Kenapa saya kaget? Ternyata saya nggak tahu potensi saya. Ternyata yang saya pikir bisa, ternyata saya nggak bisa. Ternyata yang saya pikir hebat, ternyata saya nggak hebat. Saya lakukan bisnis dengan takut lagi gitu loh. Saya motivator, tapi saya nggak lakukan sebelumnya karena saya nggak punya impian. Nah, waktu saya ditantang untuk punya impian yang baru, dan dia saya iakan, mau nggak mau akhirnya keluar. Dan sejak saat itu sampai hari ini, setiap saya capai impian yang baru, setiap saya capai impian saya selalu harus punya impian yang baru. Tujuannya bukan supaya saya dapat yang tadi, Pak Emil. Tujuannya supaya apa yang di dalam ini bisa keluar. Jadi seringkali kesalahan saya adalah saya melihat yang saya dapat itu salah ternyata. Nah itu dia. Seringkali kita melihat itu. Yang lebih rugi adalah pada saat yang di dalam ini nggak keluar, itu yang lebih rugi. Itu dia. Makanya kita punya impian yang itu dia. Seringkali kita melihat bahwa setelah mencapai impian kita, itu yang biasa lihat impiannya. Tapi kadang ada proses di balik itu yang membuat kita lebih besar, buat diri kita lebih maju, membuat potensi kita keluar, itu lebih penting sebenarnya. Itu yang paling berharga. Itu yang nggak bisa gini. Orang bisa mencuri apa yang saya punya. Ya. Tapi orang nggak bisa mengambil apa yang saya alami. Nah itu dia. Wah itu kata bagus banget tuh. Orang bisa mencuri apa yang kita punya, tapi orang tidak bisa mengambil apa yang saya alami. Jadi quote baik Joshua dan Nirmanto. Coba itu. Jadi teman-teman gini, yang paling berharga justru yang kita alami. Yang katanya sulit itu, yang katanya susah itu yang mahal. Itu yang mahal. Yes. Setuju banget. Gitu. So, ini yang keempat adalah impian butuh target waktu. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan potensi kita to the max. Ya, untuk itu fungsinya. Bukan untuk membuat kita lebih stres atau membuat kita jadi mendahului Tuhan, bukan. Tapi kita adalah untuk membuat potensi kita lebih keluar, karena ada orang ngomong apa yang hukum kepepet katanya. Kalau kita ada kepepet, kita akan mengeluarkan seluruh potensi kita untuk lebih baik. Dan nanti setelah kita mencapai itu, sekali lagi, bukan yang terpenting, tapi proses yang dialami yang membuat diri kita makin sukses, potensi kita makin keluar, itu yang lebih berharga dari impian itu sendiri. So, dan jangan lupa Pak, kalau kita ada deadline, ada planning sebelumnya, jadi ada plan. Ya, dan buat planning untuk itu akhirnya. Ada terminal, contoh saya mau ke Manado, berarti kan saya harus pikirin mobil ke bandara. Ya. Nangkep ya, dari bandara saya harus gimana, turun dari bandara terus sampai di Manado saya harus pikirin siapa yang jemput saya. Jadi ada tahapan sebelum itu. Yes, ada plan-plannya, ada planningnya, ada strateginya. Itu yang kita mesti pikirin juga kalau kita ada target waktu. Kalau nggak ada, kita nggak akan bikin plan, kita nggak akan bikin strategi dan sebagainya. Awesome. Oke, Pak Jo, waktu kita tinggal 12 menit lagi. Bisa lanjut yang kelima, Pak Joshua. Nah, yang kelima seru nih. Impian, yang terakhir ya. Impian harus diumumkan. Nah, itu dia tuh. Impian harus diumumkan. Maksudnya apa? Diumumkan. Ngomong. Jadi ngomong mulai ke orang dekat kita. Yang sudah berkeluarga, yang pokoknya ngomong anak-anak kita, orang muda, ngomong ke orang tua. Papa, mama, saya mau capai ini, saya mau punya ini. Oke, dukung saya. Oke, yang udah berkeluarga ngomong ke pasangannya, suami, istri, anak-anak, papa lagi mau fight ini. Saya waktu lagi mau capai posisi tertentu, saya ngomong sama istri saya 5 tahun sebelumnya, Pak. Saya bilang, sayang 5 tahun ke depan, aku akan fight seperti aku baru mulai bisnis. Gitu. Jadi dari 2011 saya udah ngomong gitu, mencapainya kurang lebih 2016-2017. Tapi di masa itu kenapa? Karena orang-orang dekat kita harus tahu kalau kita lagi berjuang. Iya. Oke. Itu yang selanjutnya adalah orang dekat kita, jadi bisa memberikan dukungan. Oke, kesalahan orang yang mendapatkan support adalah dia diem-diem aja karena dia malu. Oke, nanti kalau gue ngomong-ngomong, nggak tercapai gimana? Gengsi dong. Bisa sombong. Kenapa? Bisa sombong. Ya.
Ada quote Pak, lebih baik buang malu tapi hidup bergengsi daripada pegang gengsi tapi hidup malu-maluin. Nah, itu tuh quote sakti keluar. Iya betul banget. Jadi lebih baik buang malu tapi hidup bergengsi daripada pegang gengsi tapi hidup malu-maluin. Seringkali orang pegang gengsi gitu loh. Gengsi ya cita-cita gitu. Oke, jadi untuk dapat uang. Jadi waktu lagi saya mau mencapai sesuatu, saya ngomong loh ke orang dekat, ke teman-teman saya, dan akhirnya banyak yang bilang gini, kalau tadinya saya tawarin produk nggak beli, tapi gara-gara saya minta dukungan mereka jadi beli loh. Oh gitu ya Jo ya. Emang produk lo apa sih? Gue beli deh gitu. Oh gitu ya. Oke deh, gue kenalin ya ke teman-teman gue ya. Karena kenapa? Orang seneng, paling seneng tuh orang tuh rasa berguna, rasa berharga, rasa penting. Jadi kalau mereka bisa membantu kita mencapai impian kita, mereka tuh ada rasa penting gitu. Gitu Pak. Nah sebaliknya, tapi nanti kalau saya cerita, kan banyak yang ngeledekin. Itu bagus. Disangka sombong Pak Jo. Sombong lu. Bagus. Oke, sombong kan? Nah, kalau sombong gini, kalau sombong, hari ini saya sudah punya, saya ngomong-ngomong ke orang, itu sombong. Kan saya belum punya. Itu sombong. Saya jadi ingat dulu waktu ya gimana? Ini Pak Jo, saya jadi ingat waktu kita masih kuliah lah ya, kuliah kan. Ada program tuh, kita mau ke Thailand. Saya ingat banget itu tuh. Saya ngomong sama teman-teman di kampus, gue mau ke Thailand nih, gue mau fight Thailand nih. Bilang, gila lu Mil, lu kuliah yang bener dah mendingan. Kuliah yang bener dah mendingan, ngapain sih lu? Lu IP lu lagi Rasakom, ya tau lah IP saya dulu berapa kan. Untuk setidaknya ya. Akhirnya dia ngomong-ngomong gitu. Setelah saya capai impian saya pergi Thailand, pas pulang, saya bagi-bagi, biasa kan kita beli gantungan kunci apa buat teman-teman di kampus kan. Bilang, sama ngomongnya. Gila lu Mil, kok bisa Mil ya? Jadi pada saat saya umumkan, dibilang saya gila, setelah saya capai pun, dibilang gila juga. Ini susah gila juga. Jadi usia ya. Jadi mau gila yang mana ya? Nah, itu dia. Mau gila yang mana? Nah, mungkin kalau yang terakhir untuk yang diingat, jadi ada 2 N yang berbeda nih. Ya. Kalau kita umumkan, ada orang-orang yang N yang satu adalah nolong, ada orang-orang yang N yang kedua nyinyir. Oke. Dan dua-duanya itu ngedukung kita. Gitu. Kenapa ngedukung? Karena kita butuh orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang ngeledekin supaya kita inget. Jadi kita nggak aman. Ngerti gak sih gimana nggak amannya? Kita kayak kolam itu dikasih hiu kecil gitu loh. Ada yang ngingetin. Mana lo? Katanya mau punya ini, mana lo? Katanya mau capai ini, mana lo? Mana lo? Katanya mau merit lo gitu loh. Contoh. Jadi cambuk Pak ya? Yes. Cambuk buat kita. Nah, mulai orang-orang dekat, kalau nyalinya lebih lagi, mau lebih lagi wujudin impian, umumin di sosmed, di Facebook. Wah, itu keren tuh. Itu asik tuh. Boleh. So, teman-teman, kita tunggu Anda men-sharekan seluruh impian Anda di sosmed Anda. Kita tunggu nih. Oke. Karena kalau udah di Facebook, gini loh, waktu kita share, itu bukan masalah ke orang lain loh, masalah ke kita. Itu memotivasi diri kita. Orang lain mau ngomong apa, percayalah. Ya. Kita berhasil diomongin, kita gagal diomongin. Mau diomongin yang mana aja. Gitu. Jadi yang terakhir harus diumumkan. Mulai dari orang dekat, kalau nyali lebih lagi ke teman-teman. Ceritain ke teman-teman yang suka. Ceritain teman-teman yang orang-orang yang suka nyindir kita, orang yang suka ngiri sama kita, ceritain justru ke mereka. Sengaja. Itu dia. Setuju banget tuh. Ini saya jadi ingat gini Pak Joshua. Dulu kan banyak orang ngomong gini ya, aduh Mil, mimpi jangan tinggi-tinggi deh. Kalau jatuh tak sakit kan gitu ngomongnya kan. Akhirnya kita nggak berani ngomong impian tinggi-tinggi. Kita nggak berani buat impian besar-besar karena takut sakit, takut jatuh. Ternyata pas saya pelajari quote aslinya itu dari Bung Karno sebenarnya. Dia mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Walaupun kau jatuh di antara bintang-bintang. Oh ini dia benar. Jadi gitu Pak, harus diumumin. Nah ini dia. So ada lagi yang malu-malu. Mau mencapai impian saya ngomong di kaset motivasi. Sebelum saya mencapai itu, saya terus botak rambut. Saya terus botak. Akhirnya saya botak selama 8 tahun. Kita kan pernah jadi dulu. Iya betul. Jadi kalau saya hari emang botak Pak.
Iya, emang dasarnya hobi ya, identitas. Kalau saya waktu itu botak saya sampai 8 tahun Pak, saya umumin. Kalau saya belum mencapai posisi itu, saya terus botak. Saya pikir 2 tahun saya capai, 8 tahun Pak saya capai. Sampai saya mimpi 10 kali lebih punya rambut. Oh, berarti sekarang sudah capai dan sudah lebih bagus Pak Joshua ya. Udah berambut itu keren soalnya. itu sebelum merit. Mau merit umur 30 mau nggak mau saya fight gitu. Luar biasa. So, gini. Nah itu dia. Nah, yang kelima adalah impian harus diumumkan. Fungsinya adalah untuk mendapatkan support dari yang lain, dari teman-teman, dari family khususnya, utama dari keluarga, family, juga dari lingkungan kita untuk support. Ya. Jangan terlalu dipusingin, jangan terlalu dipikirin hal yang orang nyinyir, orang yang rese, orang yang apa, jadi dipikirin. Karena itu adalah Selalu ada. kita selalu ada. Selalu ada, betul banget. Kita buat baik diomongin, buat jahat diomongin, kita buat baik. So, selalu ada. So, ada 2 N tadi. Akan ada orang yang nolong kita, dan ada orang yang nyinyir sama kita. Dan dua-duanya baik luar biasa. Karena nolong akan mensupport kita, mendukung kita. Yang nyinyir pun sebenarnya mensupport kita. Support dengan apa? Dengan nyinyirannya. Untuk mencambuk kita. Ayo, keep fokus, keep fight. Dan itu semua ada 5 ini, semua nyambung semua. Ya itu dia. Jadi, so Pak Joshua, kalau lagi kita lagi mau down, kita ingat muka orang-orang yang nyinyir. Mana lu? Nah, itu fight. Nah itu dia. So Pak Joshua, kita masih ada 2-3 menit lagi. Boleh kasih closing statement nggak Pak Jo untuk kita bisa close sesi ini? Oke, saya teringat lah ya, langsung gampang aja. If better is possible, good is not enough. I see. If better is possible, good is not enough. Jadi saya tantang orang-orang yang katanya sudah mendapatkan impiannya, ayo dong, punya impian lebih baik. Apa impian gini? Kenapa sih umur saya hari ini 38 ya? Saya 2 tahun lagi 40. Saya mikir kenapa sih life begin at 40? Karena banyak orang usia 40 tahun, life begin at 40. Hidup dimulai pada saat usia 40 tahun. Karena banyak orang usia 40 tahun baru mulai berbagi hidup dengan yang lain. Nah ternyata hidup itu lebih hidup pada saat kita berbagi hidup kepada orang lain. Tidak ada yang lebih bahagia daripada membantu orang lain lebih bahagia. Jadi teman-teman hari ini yang belum punya impian, kenapa teman-teman mau mencapai impian? Supaya bisa menginspirasi. Prestasi menginspirasi. Nah orang-orang yang sudah mencapai impian, ayo dong, bantu orang-orang mewujudkan impian dia. Saat-saat ini di wabah corona ini, kita lebih banyak respect, maksud saya kita lebih banyak aware, lebih banyak bisa lebih baik care sama orang-orang yang lain di luar lain. Gitu sih. Dan terusnya apa yang saya dapat Pak? Percayalah, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah membantu orang lain lebih bahagia. Beneran. Itu dia. This quote. Gitu Pak. Jadi karena banyak orang tertipu di kebahagiaan. Makanya lebih banyak orang kaya yang bunuh diri daripada orang miskin Pak. Betul banget. Setuju banget. Sorry ada satu yang saya merema lagi, saya mencerna lagi bahwa ternyata kalau kita hanya berpikir untuk diri sendiri, kita tidak akan pernah besar. Kalau kita berpikir untuk orang lain, untuk orang banyak, kita akan jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan. So, itu dia. Kalau mikirnya kayak gitu Pak, pasti nggak nyetok barang banyak-banyak Pak. Kalau orang-orang mikir kayak gitu, pasti nggak nyetok sayur, habisin supermarket banyak-banyak. Iya, pasti nggak. Karena kalaupun dia cuma dia yang hidup di Indonesia, emang dia bahagia? Setuju banget. So, kita masih 31 menit nih Pak Joshua. 31 menit aja. So, thank you semuanya untuk yang sudah menyaksikan, dan thank you juga buat Pak Joshua yang sudah memberikan share tentang impiannya, tentang bagaimana kita punya impian, apa pentingnya impian, dan makna dari impian itu sendiri. Nah, kalau misalkan ini masih mau ditonton, silahkan nanti Anda bisa lihat di Instagram story-nya Pak Joshua, Jo @JoYD, ya Jo_YD.